Om Swastiastu, anak-anak kelas 8 semuanya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Februari tahun 2021. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan terjauhkan dari pandemi COVID-19. Tentunya anak-anak harus memahami pencegahan COVID-19, yaitu dengan menerapkan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas dan interaksi. Itu harus betul-betul anak pahami agar terhindar dari pandemi COVID-19. Jadi harapkan anak-anak supaya betul-betul menjaga kesehatan anak-anak sendiri, yaitu tetap diam di rumah. Demikian himbauan Pak tentang pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan anak-anak dapat mematuhi dengan disiplin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembelajaran. Om Agnanaya Asupateraya Asman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Yuya Diasman Juhuranam Eno Wistam To Namauktim Widema. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 8 semuanya, mohon perhatiannya untuk selalu mendengarkan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, di mana dalam pertemuan pada hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu sejarah agama Hindu di Asia. Sekali lagi Pak sampaikan, kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu di Asia. Adapun indikator yang harus anak-anak kuasai setelah anak-anak mempelajari materi ini, yaitu pengetahuannya anak-anak mampu menguraikan sejarah singkat di Asia, jadi sejarah Hindu di Asia. Untuk keterampilannya, anak-anak mampu menceritakan sejarah singkat Hindu di Asia. Sedangkan untuk spiritualnya, anak-anak harus mampu meyakini sejarah singkat Hindu di Asia. Dan sosialnya, percaya diri dalam menceritakan sejarah Hindu di Asia. Nah, itu yang patut anak-anak pahami. Oleh karena itu, Pak harapkan anak-anak betul-betul mendengarkan. Karena setelah pemaparan materi pembelajaran ini melalui rekaman suara Pak dalam WA, anak-anak nantinya diharapkan untuk mengerjakan tugas yang nantinya Pak share juga di WA. Sekali lagi, Pak harapkan kepada anak-anak untuk betul-betul mendengarkan. Nah, kemudian perlu juga Pak ingatkan dalam pertemuan hari ini, bagi anak-anak yang belum memenuhi dalam artian tidak mengikuti tugas-tugas yang sudah Pak berikan melalui WA, yaitu link soalnya yang ada di WA, baik pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dalam materi Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta. Sekali lagi Pak minta kepada anak-anak tolong dibuat. Sekali lagi tolong dibuat supaya betul-betul anak-anak memiliki nilai dari materi yang pertama. Apabila anak-anak sudah membuat kemudian memperoleh nilai yang masih kurang, nantinya Pak akan konfirmasikan dengan
nilai yang ada di CR. Sekali lagi, apabila anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugas, link soalnya itu yang ada di WA, kemudian masih nilainya kurang, nantinya Pak akan gabung dengan nilai yang ada di CR. Nah itu anak-anak. Nah itu pesan pertama. Baik anak-anak, jadi kita mulai saja dengan pembelajaran yang materi sejarah agama Hindu. Semua yang ada di alam semesta ini anak-anak, baik manusia, negara, dan agama, tidak terlepas dari sejarahnya masing-masing. Dengan adanya sejarah itulah maka diketahui seluk-beluk perkembangannya sampai dengan keberadaannya sekarang ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan bahwa sejarah itu merupakan asal-usul kejadian ataupun catatan-catatan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Esensi dari mengetahui sejarah sesungguhnya untuk belajar dari kejadian di masa lalu sebagai pembelajaran di hari esok atau di masa yang akan datang, agar kita dapat pembelajaran dari kejadian yang telah terjadi pada masa itu. Begitu pula kita hidup beragama sudah barang tentu memiliki sejarah yang perlu kita ketahui sebagai pijakan untuk mempertahankan agama yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Agama Hindu yang kita anut sampai sekarang ini merupakan agama yang tertua di dunia. Agama yang besar yang ajaran dan pikirannya masih relevan dalam abad modern ini. Walaupun Hindu merupakan agama yang tertua yang perkembangannya diperkirakan sejak 5000 sebelum Masehi, namun sejarah mencatat bahwa perkembangan agama Hindu sampai sekarang mengalami pasang surut. Sehingga sekarang ini agama Hindu tidak lagi menjadi agama yang pemeluknya mayoritas di negeri ini. Dari perkembangan dan pengalaman itulah maka penting kita belajar dari sejarah, bukan hanya belajar sejarah. Kita akan menguraikan tentang bagaimana perkembangan agama Hindu di Asia. Mohon perhatiannya untuk mendengarkan. Keberadaan agama Hindu di Asia tidak dapat dipisahkan dari sejarah India kuno. Dengan peradaban bangsa asli India, yaitu bangsa Dravida, yang bertempat di lembah Sungai Sindhu. Hal ini didasari oleh temuan yang didapatkan oleh Sir John Marshall akhir abad ke-20. Diyakini dengan adanya penemuan ini menunjukkan bukti-bukti bahwa sebelum kedatangan bangsa Arya, penduduk asli India telah memiliki peradaban sendiri. Penduduk asli India itu adalah bangsa Dravida yang memiliki ciri-ciri seperti berkulit hitam, berhidung pesek, berambut keriting, dan berbadan pendek. Sekali lagi Pak sampaikan, penduduk asli India adalah bangsa Dravida, yaitu ciri-cirinya seperti berkulit hitam, berhidung pesek, berambut keriting, dan berbadan pendek. Selanjutnya, di lembah Sungai Sindhu didatangi oleh bangsa Arya yang memasuki India dari barat laut India melalui Hindukush atau Khyber Pass melalui Khyber Pass.
Kemudian mereka menetap di antara lembah Sungai Sindhu dan Sungai Saraswati. Daerah ini merupakan daerah yang sangat subur karena dilalui oleh sungai-sungai besar. Secara fisik, orang Arya ini adalah berkulit putih. Jadi bangsa Arya yang merupakan bangsa pendatang di India ini yang disebut dengan bangsa pengembara. Kembali Pak sampaikan, orang-orang bangsa Arya memiliki ciri-ciri seperti postur tubuh yang sangat tinggi, berkulit putih, berhidung mancung, rambutnya yang panjang, yang mana bangsa Arya ini adalah bangsa pengembara yang hidupnya selalu berpindah-pindah atau yang disebut dengan nomaden. Bangsa Arya ini merupakan induk bangsa Indo-Jerman yang datang ke lembah Sungai Sindhu mengembara. Kemudian bangsa Arya ini menetap di lembah Sungai Sindhu. Bangsa Arya inilah yang dikatakan atau dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Hindu di India. Sebelum bernama agama Hindu, yang mana agamanya bernama agama Weda. Karena Hindu ini adalah merupakan sebuah tempat, yaitu lembah Sungai Sindhu. Karena bangsa Arya dengan peradabannya yang sangat tinggi ini, maka sangat terkenal ke seluruh dunia. Kemudian bangsa-bangsa luar datang ke lembah Sungai Sindhu untuk mengadakan suatu perdagangan. Yang pertama datang adalah bangsa Persia, di mana bangsa Persia ini sampai di lembah Sungai Sindhu untuk menyebut kata Sindhu itu dengan kata Hindu, karena tidak bisa mengucapkan lafal S. Sehingga dengan kata Hindu inilah kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia bahwa peradaban di lembah Sungai Sindhu adanya suatu agama yang berkembang yang bernama agama Hindu. Dengan demikian, istilah Hindu yang dipakai sebagai agama Hindu sekarang menunjuk pada orang-orang yang mendiami daerah lembah Sungai Sindhu, termasuk agama dan kebudayaan yang mereka anut. Nama agama Hindu tidak ada hubungannya dengan nama seorang resi penyebar agama, di mana nama agama Hindu berhubungan dengan nama lembah Sungai Sindhu di anak benua India bagian barat daya yang sekarang lebih dikenal dengan nama Punjab. Sekali lagi Pak sampaikan bahwa nama agama Hindu itu tidak ada hubungannya dengan nama seorang resi penyebar agama, melainkan nama agama Hindu berhubungan dengan lembah Sungai Sindhu, yaitu anak benua India bagian barat daya yang sekarang lebih dikenal dengan nama Punjab. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa John Marshall mengadakan suatu penyelidikan di 3 tempat, yaitu pada 3 tempat yang dimaksudkan adalah di kota Harappa, Mohenjo-daro, dan Candudaro, di mana bangsa Drapida yang menempati lembah Sungai Sindhu itu telah berkembang sejak kurang lebih 300 sebelum Masehi. Dari penyelidikan yang dilakukan, ditemukan adanya 7 lapisan tanah. Hal ini memberikan
dugaan bahwa di lembah Sungai Sindu telah berdiri 7 kali peradaban kota. Ketinggian nilai budaya lembah Sungai Sindu dibuktikan dengan ditemukannya bukti-bukti seperti 1. Di Harappa terdapat peninggalan arca penari laki-laki yang dibuat dari batu kapur. Pak ulangi, di Harappa terdapat peninggalan arca penari laki-laki yang dibuat dari batu kapur. Arca ini berkepala 3, bertangan 4, berdiri dengan kaki kanan dan kaki kiri terangkat ke depan. Arca ini memiliki hubungan dengan arca Siwa Nataraja. Sekali lagi, arca yang ditemukan di Harappa, yaitu penari laki-laki ini, memiliki hubungan dengan arca Siwa Nataraja yang terdapat di India Selatan. Dan arca Sangyang Acintya di Indonesia, yaitu Bali, yakni sebagai dewa pencipta. Yang kedua, terdapat metrae yang berisi hiasan burung elang, sedang mengembangkan sayapnya. Kepalanya dipalingkan ke kiri dan di atas kepalanya terdapat hiasan ular. Dalam zaman Hindu, konsep ini memberikan inspirasi pada konsep burung Garuda yang juga dihiasi dengan lukisan para naga. Cerita Sang Kardu dalam Adiparwa. Bukti yang ketiga yaitu adanya rumah-rumah dibangun dengan batu bata dengan konstruksi seperti rumah-rumah pada zaman modern ini. Diketemukan juga adanya bekas bangunan besar yang diperkirakan berfungsi sebagai tempat pertemuan. Kemudian bukti yang selanjutnya yaitu tata kota dikerjakan dengan sangat teliti, dilengkapi dengan sarana jalan yang sangat lebar serta saluran air yang dalam. Kemudian bukti selanjutnya terdapat tempat-tempat permandian umum yang disebut latra. Sekali lagi, tempat-tempat permandian umum yang disebut latra. Kemudian bukti selanjutnya yaitu terdapat peninggalan sandal yang terbuat dari bahan kaca. Bukti selanjutnya, di Mohenjo-daro terdapat peninggalan arca yang terbuat dari batu putih, memakai ikat kepala, berjanggut panjang, memakai jubah, berambut panjang, dan memakai hiasan daun semangi dengan pandangan mata mengarah ke ujung hidung. Arca ini memberikan suatu inspirasi pada penokohan seorang pendeta, yaitu orang suci dalam agama Hindu. Sekali lagi, Pak sampaikan bahwa di Mohenjo-daro ini ditemukan adanya arca dari batu putih yang diberikan suatu inspirasi pada penokohan seorang pendeta, yaitu orang suci dalam agama Hindu. Kemudian bukti selanjutnya yaitu terdapat arca yang terbuat dari terakota, yaitu terdapat arca yang terbuat dari terakota, yaitu tanah liat yang dibakar. Dengan ciri-ciri berperawakan besar, yaitu gemuk, dengan buah dada yang prominent, memakai hiasan kalung, dan lukisan dengan keadaan telanjang bulat. Arca ini memberikan inspirasi terdapat pemujaan kepada Ibu Dewi Pencipta atau Dewi Kesuburan.
Nah, kemudian bukti selanjutnya, ditemukan metrae berisi hiasan seorang yang sedang duduk bersila, bermuka 3, bertanduk 2, hiasan kepala meruncing tinggi dan dikelilingi oleh beberapa binatang seperti binatang gajah, binatang lembu, harimau, dan badak. Konsepsi ini memberikan inspirasi adanya pemujaan terhadap Siwa Pasupati, yaitu Siwa sebagai raja binatang atau Trikula. Bukti selanjutnya yaitu metrae yang berisi lukisan pohon dekat dewa. Konsepsi ini dapat kita hubungkan dengan konsep pohon Kalpataru atau pohon surga, yaitu pohon suci yang memberikan keinginan hidup. Bukti yang selanjutnya yaitu metrae yang berisi lukisan lembu bertanduk 1. Hal ini merupakan konsepsi Arca Eka Srengga. Penemuan tersebut di atas yang Pak sampaikan tadi itu sudah tentunya membuktikan bahwa di India pada 3 tempat tersebut, yaitu di Harappa, Mohenjo-daro maupun di Candudaro, telah berkembang kebudayaan Hindu yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Bila kita renungkan, semua penemuan sejarah tersebut bernapaskan Weda. Weda itu adalah kitab suci agama Hindu. Sebagai sumber ajaran agama Hindu, kapan Weda sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan. Nah, para ahli sejarah atau ahli agama yang mengemukakan pendapatnya tentang turunnya wahyu Sang Hyang Widi masih berbeda-beda. Namun yang paling banyak mendapat dukungan adalah pendapat dari Bal Gangadhar. Sekali lagi yang menyatakan bahwa wahyu Tuhan itu yaitu Weda itu diturunkan oleh Sang Hyang Widi itu yang paling mendekati, yang banyak mendapatkan dukungan adalah pendapatnya dari Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak yang mengemukakan bahwa wahyu Sang Hyang Widi atau Tuhan pertama kali itu diturunkan pada tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu kitab Yajurveda 16.18. Nah, di sana yang disebutkan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali di mana pada awalnya agama Hindu berkembang di India, tepatnya di lembah Sungai Sindhu. Kemudian berkembang ke wilayah yang lebih utara, yaitu di Nepal. Perkembangan agama Hindu di Nepal sangatlah kuat. Dikatakan hampir 90% penduduknya beragama Hindu. Kemudian agama Hindu menyebar ke Sri Lanka, Tiongkok Selatan, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya Punan di delta Mekong, Linyi di sekitar Vietnam Selatan, Piu di Myanmar, Mondawarawati di semenanjung Malaya, Chenla dan Khmer di Kamboja, Kutai Tarumanegara, Mataram, Singosari, Kediri, dan Majapahit di Nusantara. Jadi penyebaran agama Hindu ke daerah-daerah lain itu banyak dinyatakan oleh para ahli itu disebarkan oleh kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Perkembangan agama Hindu di Punan awalnya masuk dari lembah Sungai Mekong di daerah Punan, Kamboja. Kemudian berdiri kerajaan Punan didirikan oleh seorang Brahmana yang bernama Kaundinya. Pada awal tahun Masehi, pusat pemerintahannya ada di Uyadapura. Agama Hindu menyebar ke wilayah Hue di Annam.
Dengan berdirinya kerajaan Champa, pusat pemerintahannya ada di Quang-Nam. Semakin lama agama Hindu berkembang ke Myanmar Selatan, yaitu di Arakan dan daratan rendah Myanmar Utara bagian pedalaman. Masuknya agama Hindu melalui jalur laut dan jalur darat. Jalur darat itu dari India terus masuk melalui Assam ke pedalaman Myanmar terus ke Yunnan. Agama Hindu terus berkembang menuju Nusantara atau Indonesia, terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bernapaskan Hindu seperti Salakanegara, Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Demikianlah perkembangan agama Hindu secara singkat di Asia. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita usai sampai di sini. Ingat, setelah anak-anak mendengarkan pembelajaran Pak ini, silakan nanti anak-anak buat soalnya yang Pak share lewat WA, yaitu link soal. Mari anak-anak kita tutup pembelajaran ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om.